Ya, pada akhirnya data inflasi sangat memberikan kabar bagus, tapi sayangnya saat FOMC meeting, ada sedikit pernyataan dari Powell yang kurang lebih dianggap sebagai mengecewakan. Dan kita akan coba lihat apakah sebetulnya keputusan ataupun pembicaraan dari Fed tadi malam sangat mengecewakan atau hanya memberikan kesan yang relatif kurang dovish. Oke, begini ulasannya. Data CPI sudah kita lihat semua, bahwasannya dari keempat data, baik itu dari core CPI atau bahkan kepada CPI utama, semuanya basis tahunan ataupun bulanan menunjukkan angka yang relatif lebih rendah daripada perkiraan ataupun ekspektasi. Dan juga termasuk turun dibandingkan bulan sebelumnya. Sebetulnya kalau misalkan Anda lihat dari pergerakan ataupun respon market, itu sudah sangat antusias menyambut data-data tersebut karena dianggap sebagai pendinginan dan juga ya bisa dibilang membawa kabar bagus. Apalagi 5 menit berselang dari data CPI rilis, mereka langsung adjust dengan ekspektasi mereka kembali ke harapan terkait dengan 2 kali pemangkasan di tahun 2024. Dan itulah sebabnya kenapa dolar kecenderungannya relatif lebih rendah ataupun relatif lebih lemah terhadap semua mata uang, dan tentunya kita melihat emas ataupun pasar saham sempat unggul. Tapi permasalahannya adalah di saat pengumuman FOMC. Oke, kita ulas satu persatu. Kalau kita lihat dari apa yang diumumkan terkait dengan suku bunga bulan Juni, jelas itu 100% tidak berubah dan tepat. Artinya juga tidak direspon, karena yang direspon adalah terkait dengan pengumuman dot plotnya. Nah, terkait dengan dot plot, disinilah letak pertama kali mulai market mengendus terkait dengan kekecewaan, walaupun masih ada harapan karena nantinya ujung-ujungnya adalah keputusan ataupun pernyataan dari Powell. Oke, ternyata dot plot yang ditunjukkan tadi malam cenderung menunjukkan ada ekspektasi hanya kurang lebih 1 kali pemangkasan di tahun 2024. Secara respon, secara reaksi, that's bad. Dan saya sudah pernah bilang kemarin bahwa kemungkinannya respon sesaatnya adalah akan cenderung mengalami penurunan, dan itu berarti strong dollar. Hanya saja memang reaksinya relatif terbatas. Kenapa? Karena sebelumnya juga kita sudah sempat bahas, mau 1 ataupun 2 kali pemangkasan di tahun 2024, market sudah bisa menerima, tapi yang tidak bisa diterima adalah kalau tidak ada pemangkasan. Dan hasilnya, ya itulah kenapa emas ataupun pasar saham turunnya hanya relatif terbatas, atau dengan kata lain, dolar menguat terbatas. Dan akhirnya, pada saat pembicaraan Fed ataupun dalam hal ini adalah Ketua Jerome Powell, memberikan indikasi bahwa dia melihat ada peluang inflasinya akan relatif lebih rendah di paruh kedua tahun 2024. Sebetulnya statement itu saja sudah memberikan kabar yang gembira. Tapi sayangnya, dia tidak secara spesifik menyebutkan tentang kapan ataupun ya setidaknya memberikan peluang bulan apa yang akan dilakukan untuk pemangkasan. Dan sekaligus juga mempertimbangkan kembali terkait dengan apa yang terjadi pada data inflasinya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, inflasi terbaru yang kalau kita kemarin sempat curigai mungkin akan mengulang di tahun 2023, seperti yang sempat terjadi di periode Mei sampai bulan Juli tahun lalu, ternyata memang terjadi penurunan. Jadi kalau misalkan kita telah lebih lanjut, ada 3 aspek di sini yang saya akan bahas. Yang pertama, good news-nya adalah yes, inflasi turun. Dan bahkan penurunan inilah yang membuat kenapa peluang untuk pemangkasan suku bunga di tahun 2024 kembali terbuka, walaupun kita tidak tahu apakah itu akan terjadi dalam waktu dekat atau tidak. Yang kedua adalah terkait dengan bad news-nya. Bad news-nya adalah kalau kita perhatikan dari angka 3,3%, meskipun angkanya turun daripada 3,4 bulan sebelumnya, tapi kenyataannya dari sejak bulan Januari kalau kita rata-ratakan, itu berarti nilai rata-ratanya adalah tepat di 3,3-3,4%. Artinya hampir bisa dibilang rata alias flat alias stagnan. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh beberapa pengamat ekonomi, kalau ternyata inflasi di Amerika terjadi stagnasi. Dan kalau itu yang terjadi, itu akan berbahaya untuk ekonomi, dan bahkan kebijakan Fed berikutnya mungkin akan terlambat untuk melakukan eksekusi. Nah, satu sisi ini juga akan memancing ataupun memicu hard landing pada ekonomi. Dan tentunya imbasnya adalah pasar saham yang akan bergerak negatif, sementara emas akan ditinjau sebagai aset safe haven. Nah, satu sisi, kalau kita lihat secara keseluruhan atau overall, sebetulnya ini tetap menandakan bahwa tetap terbuka peluangnya untuk kita lihat di satu periode lagi, 1 bulan ke depan, yaitu dengan ekspektasi apa yang terjadi di tahun 2023, antara Juni ke Juli, mendekati pertengahan tahun, yang juga musim panas. Itu berarti kemungkinannya bisa saja mengulang apa yang terjadi di tahun 2003. Artinya kita masih punya kesempatan ke depan, 1 bulan ke depan, kalau tidak ada gejolak, baik itu dari geopolitik atau bahkan terhadap harga minyak, maka kemungkinan perkiraan saya, kita akan lihat
data ini akan cenderung turun persis dengan apa yang diyakini oleh Powell bahwa di paruh kedua tahun 2024 masih ada peluang inflasi tersebut akan relatif reda atau mendingin. Nah, ini berarti ada peluang berikutnya akan turun di bawah 3,2%. Tapi ya, kita akan lihat 1 bulan ke depan apapun bisa terjadi. Nah, sementara terkait dengan dot plot, tadi yang saya sempat sampaikan bahwa dalam hal ini, kalau kita bicara tentang ekspektasi, ya, market tidak mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu terkait dengan 2 kali pemangkasan di tahun 2024. Justru laporan menunjukkan 11 dari 19 pejabat Fed mengemukakan bahwa mereka memperkirakan hanya 1 kali pemangkasan saja di tahun 2024. Sementara sisanya, 8 orang, kecenderungannya tetap memilih 2 kali pemangkasan di tahun 2024. Oke, plus minusnya teman-teman. Kalau kita bicara ini minus, yes. Negatifnya adalah respon ataupun reaksi market jelas kecewa karena mereka tidak melakukan 2 kali pemangkasan, melainkan hanya 1 kali pemangkasan. Tapi bagusnya adalah Anda bisa lihat dari komposisi 19 orang pejabat yang ada di Fed, ternyata 8 orang masih mendukung untuk kemungkinan pemangkasan 2 kali di tahun 2024. Artinya apa? Hanya selisih 3 orang. Dan dari 11 itu pun sebetulnya termasuk 4 orang yang kecenderungannya memandang tidak perlu melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi kalau saya agregatkan 4 orang mungkin nantinya akan berpindah haluan kalau misalkan kedepannya melihat data inflasi ataupun data ekonomi secara keseluruhan relatif melemah. Jadi kalau kita kurangi 11 kurangi 4 berarti hanya 7 orang yang mendukung terkait dengan 1 kali pemangkasan. Itu pun dengan catatan 1 atau 2 bulan ke depan segalanya bisa berubah terkait dengan data ekonomi. Hal ini persis dengan apa yang disampaikan oleh pejabat Fed ataupun bahkan ketua Jerome Powell. Mereka mengatakan bahwa semua akan bergantung kepada data ekonomi. So, kesimpulan akhirnya adalah tetap perhatikan dan tetap fokus pada data ekonomi ke depan. 1-2 bulan ke depan tidak ada bedanya. Artinya kalau kita berharap itu pemangkasan di bulan September, sebaiknya sejak saat ini data apapun itu terkait dengan data Amerika, maka diharapkan datanya relatif lemah supaya ujung-ujungnya adalah inflasi ataupun pasar tenaga kerja cenderung mendingin. Dan itu berarti dengan tanda-tanda bahwa tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan diharapkan unemployment tetap di atas 4%. Nah, masalahnya adalah gonjangan tersebut bisa nggak bertahan. Nah, kemungkinan kalau misalkan kita masuk musim libur, kita juga harus pertimbangkan terkait dengan kemungkinan perekrutan di saat musim libur. Walaupun wacana tersebut hanya judulnya bukan pekerja tetap. Tapi apapun itu, sebetulnya itu akan menunjukkan bahwa mungkin lapangan pekerjaan yang relatif terbuka. Nah, satu sisi, kalau misalkan kita lihat dari BOJ meeting yang akan dilakukan hari ini dan besok, kemungkinan fokusnya adalah bukan kepada suku bunga. Lagi-lagi, saya tekankan, jangan melihat suku bunganya karena hampir dipastikan ini akan tetap. Artinya tidak akan berubah 0-0,1%. Lalu apa yang harus dilihat dari BOJ? BOJ diperkirakan akan mulai mengurangi laju pembelian obligasi pemerintah Jepang. Dalam hal ini berarti Japanese Government Bond. Nah, perhatikan angka yang sempat terjadi di bulan April ataupun di bulan Mei. Bandingkan dan kalau misalkan terjadi pengurangan, that's it. Artinya USD Japanese Yen bisa bergerak turun secara bertahap. Ingat, secara bertahap. Karena yang paling penting bagi pasar adalah keyakinan bahwa BOJ sudah mulai ke arah pengetatan kebijakan moneter. Inilah letaknya. Diferensiasi ataupun perbedaan kebijakan suku bunga antara BOJ dan Fed itu yang akan tetap menaungi pergerakan USD Japanese Yen ke depan. So, kalaupun misalkan bisa didapatkan, katakanlah pengumuman besok ternyata mereka confirm dengan pengurangan laju pembelian obligasi pemerintah Jepang, maka USD Japanese Yen diharapkan bisa turun di bawah level 155. Tapi kalau tidak, bahaya. Berarti kita akan lihat lagi secara bertahap, berjenjang, mereka akan naik di atas 157, 158, atau bahkan sentuh 160. Tapi tunggu dulu. Data nanti malam kita akan punya satu data pamungkas, yaitu kalau kita bicara tentang data inflasi dari sisi produsen. Nah, sementara ada pandangan juga dari Goldman Sachs terkait dengan inflasi kemarin. Persis dengan apa yang kita kupas sebetulnya dalam 1 minggu terakhir, bahwa kecenderungan dari data musiman atau kita sebut dengan musim panas, itu kemungkinan bisa saja memberikan efek terkait inflasi. Dengan harapan bahwa inflasi tersebut akan terus berjenjang turun, maka cukup positif, cukup optimis bahwa kita akan melakukan pemangkasan di bulan September. Nah, jadi kesimpulannya, kita belum tentu melihat ini mengecewakan 100% karena satu sisi di malam hari kita akan melihat data klaim pengangguran mingguan dan juga data PPI. Nah, PPI inilah teman-teman. Sebetulnya lagi-lagi, bulan lalu saya sempat mengatakan data PPI ini kadang-kadang tidak pernah dicermati oleh para pelaku pasar karena kecenderungannya hanya fokus kepada inflasi konsumen. Sementara dalam beberapa
dasawarsa terakhir atau mungkin lebih tepatnya dalam beberapa tahun terakhir. Data PPI ini juga menjadikan pertimbangan karena harga ataupun tingkat harga di sisi produsen juga akan memberikan pertimbangan inflasi terhadap ataupun kebijakan dari Fed. So, tolong perhatikan data nanti malam PPI yang kebetulan secara ekspektasi angkanya diharapkan turun. Kalau ya turun atau bahkan jauh lebih rendah daripada ekspektasi, well, kita masih punya kesempatan satu kali lagi melihat emas untuk kembali naik. Indeks saham kemungkinan rebound, walaupun untuk saat ini kelihatannya Dow Jones agak berbeda dengan situasi S&P ataupun Nasdaq. Tapi kita akan lihat dari posisi data ekonomi, apakah mendukung untuk ekspektasi pemangkasan yang lebih cepat atau tidak. Nah, berarti PPI akan menjadi kunci berikutnya selain initial jobless claim, tapi initial jobless claim saya cuma berharap bahwa data tersebut tetap berada di atas 220.000. Kenapa? Seperti yang pernah kita bahas dalam 1 bulan terakhir. Initial jobless claim selama dia berada di atas 220.000 atau bahkan di atas 230.000 berarti tanda-tanda adanya klaim pengangguran yang meningkat. Dan itu berarti tren pengangguran yang berarti juga akan negatif untuk inflasi. That means inflasi bisa ditekan dan akhirnya Fed dengan sangat mudah mempertimbangkan pemangkasan suku bunga.